Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika Ibu Ririn dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum kita melakukan observasi hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama adalah kira-kira apa tujuan yang akan Ibu kembangkan dalam observasi kita hari ini? Tujuannya kita akan mengobservasi kemampuan peserta didik dalam menganalisis secara kemampuan berpikir kritis. Oke, baik. Kemudian pada observasi kelas kita hari ini saya akan fokus pada tujuan yang akan Ibu kembangkan. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan observasi kita hari ini? Oke, baik. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan siswa gitu mampu untuk berpikir kritis, menganalisis lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Kemudian jika kondisi kelas yang ideal itu ada di angka 10, menurut Ibu Ririn kondisi kelas yang akan kita observasi kali ini ada di angka berapa? Sepertinya angka 7 kayaknya. Oke, baik, angka 7 ya Ibu ya. Kira-kira mengapa Bu Ririn bisa memberikan nilai 7 pada keadaan kelas yang akan kita observasi hari ini? Ada banyak faktor ya sebetulnya, tapi mungkin yang cukup dominan karena pertama kurang literasi. Anak-anak sekarang kan agak malas ya untuk literasi. Kemudian ketika dalam pembelajaran juga ada beberapa siswa yang tidak terlalu fokus mengikuti aktivitas pembelajaran. Baik, nah kalau begitu menurut Ibu Ririn kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan agar dapat meningkatkan tadi kemampuan menganalisis siswanya? Jadi di pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan mencoba untuk melakukan diskusi kelompok, mengadakan diskusi kelompok dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa memancing kemampuan analisis mereka. Oke, baik. Jadi menurut Bu Ririn setelah tadi strateginya terlaksana dengan baik, mungkin nanti akan ada peningkatan nilai ya Bu ya? Kira-kira ya, harapannya ya, begitu. Dari angka 7 menjadi angka 9 atau 10 ya Bu ya. Baik. Kedengarannya ide yang tadi telah Ibu kemukakan itu adalah ide yang sangat bagus ya Ibu ya. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilan terlaksananya strategi tersebut Ibu? Jadi indikatornya ya ketika mereka bisa melakukan analisis dengan melihat dari jawaban atas pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan, maksudnya tepat gitu jawabannya. Oke, baik Ibu. Kemudian ya Ibu ya, apa dukungan yang Ibu butuhkan agar strategi yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik? Ya, karena nanti ada beberapa stimulus seperti video gitu, jadi kebutuhan media dan sarana prasarana dari sekolah. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Ririn sudah meluangkan waktu untuk melakukan berbincang dulu di awal observasi sebelum kita melakukan observasi. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Sampai jumpa nanti di kelas ya Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, semangat ya untuk belajar hari ini ya. Oke. Supaya kita lebih berkah, lebih manfaat, kita awali dengan membaca doa ya. Sesuai agamanya masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Raffi. Kenapa Raffi? Rasbima dispen aja ya. Raffi siapa lagi? Oke, udah ya. Berarti semua dalam kondisi sehat ya? Ya, hanya Raffi aja. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, kita kan sudah bahas materi ya, banyak ya tentang pembangunan wilayah dan desa kota ya. Kita akan menganalisis sekarang sebuah wilayah yang kita sendiri pasti kenal. Tentang apa? Desa kota sama
Bab sebelumnya, bab sebelumnya. Wilayah kan, desa kota sama tentang pengembangan wilayah. Ibu anggap kalian udah paham konsepnya, ya kan? Udah teorinya ada di situ ya, udah ulangan. Sekarang kita akan coba menguatkan pemahaman kalian dengan menganalisis satu kondisi gitu ya. Jadi nanti berkelompok. Silahkan, kan udah di ini nih berdua, nanti berkelompok jadi berempat ya, jadi satu kelompoknya 4 orang ya. Nah, kita pemanasan dulu ya sedikit. Kemarin terakhir membahas desa kota kan ya. Ada sedikit semacam tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan apa nih? Nah, tebak nama kota. Ya, tebak nama kota berdasarkan gambar. Enggak, jadi ini aja, pahami dulu si polanya. Ya. Siap? Siap ya. Ada ini. Bandung. Berarti bisa ya? Berarti ketangkap polanya? Ya. Nanti kalian untuk teknis berkelompoknya, Ibu akan kasih gambar. Gambarnya sepotong-sepotong. Jadi tugasnya mencari pasangan sampai nemu sebuah kota. Ya? Ngerti nggak? Misalkan, apa ya? Ya pokoknya kayak gini, misal ada gambar satu gambar ban, yang satu gambar hidung. Berarti yang punya gambar ban itu nyari gambar hidung. Sampai ketemu, udah sampai ketemu, ini kota ini gitu ya. Dan itu nanti jadi nama kelompok. Siap ya? Oke. Sama itu tadi, sama Roy kan? Oke. Ada yang belum? Siapa? Belum, Alma? Kamu sama siapa? Udah? Silahkan cari pasangannya. Dengarkan dulu. Yang ada tambah berarti itu yang di depan. Ada gambar tambah gini tuh, ada yang di depan. Cari berarti. Ya cari. Belum. Ayo cepat kalau udah ketemu. Surat. Ya sudah, berkumpul sama kelompoknya. Ayo cepat. Ayo duduk sama kelompoknya. Coba cari. Ari Dwiki. Riza udah ketemu kelompoknya? Yang sama ini. Udah ya? Udah berarti semua sesuai gambar nama kota itu ya? Oke. Ibu akan kasih tayangan video. Disimak baik-baik videonya. Nanti kaitannya kita akan bahas analisis tentang yang berkaitan sama video itu ya. Oke. Kedengeran nggak? Selamat datang di kota Cimahi. Kedengeran lah ya. Cimahi merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terjadi di Barat.
Cimahi, kita dapat menggunakan akses paling mudah, yakni tempat distribusi Laos Jalan Cijantung. Kota Cimahi memiliki luas kira-kira 40,2 persegi bagi 33 kecamatan, yakni Kecamatan Cimahi Barat, Cimahi awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung. Cimahi yang semula berstatus kawasan kewarganegaraan pada tahun 1975 berubah menjadi kota administratif. Peranan tersebut menjadikan Cimahi sebagai kota administratif pertama di Provinsi Jawa Barat. Cimahi kemudian ditetapkan sebagai kota otonom pada tanggal 31 Juli tahun 2001. Tanggal 21 Juli kemudian ditetapkan sebagai hari jalan kota Cimahi. Berdasarkan potensi ekonomi, basis teknologi, Oke, cukup ya. Cukup dapat info kan? Dari yang tadi ya, kita ini karena untuk biar efisien. Oke, kita kan orang Cimahi ya. Paling enggak harus kenal tempat ya tinggal sendiri kan ya. Ada yang udah kebayang mau nganalisis apa? Dengan tayangan tadi. Apa yang mau kita analisis? Tentang jenis kotanya, tentang apa? Penduduknya, terus fasilitas, oke. Ya, jadi ibaratnya kalian kan generasi penerus ya. Kita udah bahas apa sih konsep-konsep teori pengembangan wilayah. Nah, Ibu harapannya ketika kalian bisa nganalisis wilayah sendiri, suatu saat misalnya ada di kalian tuh yang menjadi bagian dari apa? Pemerintah Kota Cimahi udah punya sedikit bekal gitu ya, gambaran mau kayak gimana nih gitu ya rencananya gitu. Nah, sekarang Ibu kasih kalian lembar kerja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yang harus didiskusiin. Sumbernya boleh yang tadi juga ada beberapa informasi, sama ditambah googling aja boleh atau di buku paket silahkan. Cuman waktunya kita nggak banyak ya, karena nanti ada presentasi. Mungkin presentasinya hanya diwakilin 2 atau 3 kelompok lah ya. Karena targetnya setengah 10 beres ya. Jadi silahkan, kita punya setengah jam lah cukup. Cukup ya untuk diskusiin lembar kerja yang udah nanti Ibu kasih. Di sini jawabannya kalian di kertas lembar ini. Nah, ini layoutnya bebas. Mau dibikin semacam peta konsep kah atau bentuknya kayak gimana bebas ya, seininya kalian ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Sip ya, ngerti ya? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Tentang tadi video boleh, misalkan, oh ternyata di Cimahi kayak gimana, atau berkomentar. Cukup jelas ya instruksinya? Ketika diskusi, pastikan semua mendapat apa? Tugas ya, tidak ada yang nganggur. Dan ketika presentasi pun semua harus paham atau yang didiskusikannya apa. Jangan lupa di kertas lembarnya dikasih nama kelompok sama anggota. Besok jadi wali kota. Berarti ini teh kesini ya. Ayah Adita sama siapa yang jadinya? Oh, sama itu belakangnya. Pajar, kayaknya temenan ini weh Sip Satria kasih. Ameh dia nggak ini? Karunya nih kali wajahnya. Seperti tertekan. Ya boleh. Jadi nanti biar cepet di ini aja ya. Maksudnya nggak apa-apa dibagi-bagi atau ini. Jangan lupa tulisin ininya. Nama kelompoknya. Tadi nama kota. Ya, tulis semuanya.
Di situ sudah ada penilaiannya dari 3 aspek ya. Satu, Ibu lihat menilai diskusinya, kerjasamanya. Terus yang kedua nanti hasil jawaban sama pas presentasi. Coba lihat dulu ya nomor 2 itu kan tantangan pembangunan wilayah ya. Ini apa aja? Tapi kalian ini aja, cukup satu. Tantangan yang paling kira-kira paling dominan gitu di Cimahi itu apa? Lahannya nggak ada. Ya, pokoknya tantangannya paling besar. Terus apalagi yang kasusnya satu aja. Kasus tata ruang. Yang itu. Ya bebas, setiap kelompok kan beda-beda. Ayo kan banyak, di Cimahi banyak. Boleh, tapi dijelasin nanti. Nah, satu lagi yang ada yang kenanya itu yang di Cibogonya. Oh ya. Sama dari Mandalika, itu tuh kayak bersebelahan. Oh yang ada di atas gitu. Iya. Jadi kita tinggal nyebutin aja itu gitu. Tapi kita jelasin. Iya, kenapa itu teh menyalahi atau tidak sesuai menurut kalian? Gak usah ditulis di sini. Ini ditulis ya. Ya itu kan kelihatan dari jalan oke kelihatan ya. Kelihatan. Itu emang udah salah dari ini juga tuh. Nggak ngerti. Tempat eskul itu di sana kok. Iya kan itu kan kalau kata orang Sirende teh ada hutan larangan di situ. Iya berarti itu ada yang salah. Berarti apa? Iya jadi kira-kira tantangan yang paling dominan di Cimahi untuk membangun teh apa? Udah aja satu aja. Baru nanti kenapa jelasin gitu. Kenapa sih hal itu teh jadi tantangan berat gitu? Banyak tapi nggak ada tempat. Permasalahan yang muncul kayak misalkan bencana alam yang karena misalnya banjir. Nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Ambil misalkan 2 poin, terus jelasin gitu. Ya. Jelasin sih nanti pas misalkan pemerintah selesainya tadi kita. Enggak di sini juga dijelasin. Ah nanti ibu nilainya sin juga. Nanti ada nomor itu. Ini kelompok berapa ini? Aku Surabaya. Surabaya. Ibu yang nomor 5 ini gimana ibu? Yang kira-kira kalau kalian nanti jadi suatu saat jadi bagian kota Cimahi, apa sih yang apa sih di Cimahi teh pengen bisa ya kan namanya pembangunan mah kan nggak hanya dari satu Harus pembangunan atau nggak hanya benar-benar kayak apa membangun fisik kan nggak harus kayak ada program gitu ya. aku ngajuin program ini Pak. Ya satu aja. Enggak gini, Iya. aku ini kita jadi dulu ibu. Jadi ngumpulin orang-orang yang itu ya langsung di musnahin atau nggak dihilangin gimana boleh. Kan enggak program itu. Jadi biar SDM Cimahi aja. Ya kalau menurut kalian itu adalah sesuatu yang oke ya nggak apa-apa namanya. SDM udah dikumpulin, dilenyapin, kan bebas mau pakai apa lah lenyapin. Ya sabar, Tapi boleh. ya nggak mau bukan masalah boleh atau enggak. Coba nanti respon yang lainnya gimana? Nggak apa-apa itu mah. Kan namanya juga ini mah apa ya berpendapat terus kayak pemikiran ini gitu. Nanti bisa dilihat gitu. Apakah itu banyak ininya nggak gitu? Aku kan dengan cara yang lain itu kayak Ini kelompok? Makasih. Kan kalau emang kita jadi pemerintah gitu ya kalau gitu bisa kayak kita tuh mau yang melakukan kayak melakukan inovasi pada layanan dan terus seperti mempermudah Enggak, ini aja bener-bener kalau kita jadi pemerintah terus kita tuh memang pengen Cimahi teh ada apa atau pengen kayak gimana jadi nggak usah pak dari yang lain kita aja wes sendiri sebagai warga Cimahi tuh pengen apa gitu atau mau jadiin apa misalnya potensi kota Cimahi yang bisa dijadikan modal pembangunan ini masuk boleh sih kalau misalkan menurut ini sekaligus kayak ada tanda ternyata apa Pariaman ya sekaligus jadi ini kelompok apa isi teh tadi apa Tangerang oh, iya. Ini tuh tadi kelompok mana sekarang? Oh Semarang.
April teh Jambi. Ini teh Ambon ya, Ambon. Ini apa? Cirebon. Iya. Jadi yang menurut kalian teh sekarang teh udah ada nih, udah terbangun, tapi kayaknya kurang pas gitu di situ, atau memang nggak usah. Nanti teh bisa jadi masalah gitu. Ada nggak? Banyak sih kalau kata ibu. Tapi temuin satu kasusnya. Pembangunan apa gitu? Harus ada tempat itu bukan di situ. Seharusnya tempat di situ tuh bukan nggak boleh dibangun itu gitu atau apa? Poin-poinnya doang. Nanti pas di depannya baru dijelasin boleh? Boleh nggak? Terus sebelah mana sih? Ya bang, ini pakai contohnya. Apa? Ya nggak apa-apa sebutin. Ya emang permasalahan mah emang yang benar-benar terjadi kan? Iya. Sama kotanya itu, Iya. daerahnya di situ. Kasus di Cimahinya teh bangunan apa? Apa sih? Tadi lampu lalu lintas yang kurang memadai. Soalnya kan biasanya ada kemacetan yang tukang parkir itu gitu. Oh, berarti itu mah ke transportasi ya? Bisa gak? Enggak, ini sih kalau tata ruang mah kayak lebih ke ngebangun apa gitu, tempat apa, tapi yang harusnya teh nggak di situ atau tidak sesuai, kalau nggak jadi bisa ada masalah gitu. Ya kasih contoh, misal membangun apa sih di Cimahi teh banyak, dan di daerah kita juga banyak yang dekat-dekat sini. Coba. Ya kalau menurut kalian itu yang tidak sesuai mah boleh. Nanti dijelasin aja, tinggal dijelasin aja. Kan kayak si manusianya gitu, kayak pertumbuhannya terlalu cepat, jadi pengen ngadain diri aja apa tuh agak berencana. Nggak apa-apa, yang nggak apa-apa sih kalau sama juga, ada berarti satu pemikiran gitu. Nanti juga kan beda sih reasonnya teh, alasannya teh kenapa atau penjelasannya pasti beda. Kayaknya yang manik dia ngomong Bukan, jadi ada nggak di Cimahi kayak yang sudah terbangun, tapi menurut kalian teh itu teh nggak pas ada di situ, jadi masalah nantinya gitu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Semarang yang beranggotakan saya Surananda Rizky, Saya Muhammad Rizkyadian. Saya pikirin Ahmad Firdaus. Saya sebagai Madani. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal-soal yang sudah diberi oleh Ibu. Dimana yang pertama itu mengenai potensi kota Cimahi. Setelah berdiskusi dengan panjang lebar dengan teman-teman Diskusi yang alot. kami memiliki satu pandangan yang sama, yaitu bahwa kota Cimahi itu memiliki satu potensi yang sangat sangat bisa dikembangkan untuk kemajuan kota ini, yaitu SDM atau sumber daya manusianya. Cimahi merupakan kota dengan tingkat penduduk dengan pusat produktif yang tinggi dan bisa dimanfaatkan bila terdapat kebijakan yang tepat dari pemerintahnya sendiri.
Nah, dan di sektor industri pun apabila dikembangkan dengan baik atau dengan lancar tanpa adanya campur tangan korupsi atau apa gitu, kami rasa Cimahi bisa menjadi salah satu kota industri terbesar atau termaju di Indonesia. Dan juga pada sektor militer, seperti yang tertera di video sebelumnya, dijelaskan bahwa Cimahi merupakan kota pendidikan militer. Apabila kita dimajuin di bidang itu, kita juga berpendapat bahwa itu bisa memajukan kota Cimahi itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Cimahi itu memiliki satu potensi sumber daya yang besar, yaitu di bidang sumber daya manusia. Karena kita nilai di sumber daya alamnya itu kurang, Bu. Karena kan Cimahi merupakan kota kecil dengan luas wilayah hanya 40,2 km persegi. Maka satu-satunya potensi yang menjadi potensi tertinggi atau bisa kita manfaatkan dengan baik yaitu di sumber daya manusia. Lalu kita akan menjelaskan ke poin kedua, yaitu tentang permasalahan di kota Cimahi. Cimahi yaitu luas daerah yang terbatas karena 40,2 km persegi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, termasuk urutan ketiga tertinggi di Indonesia. Berencana banjir Ya itu ke teman-teman kamu, jangan ke ibu. bencana banjir karena tingkat irigasi yang rendah dan pembangunan tak tertata. Terdapat banyak bencana banjir seperti di industri Cibodas dan Citerep. Oh. Pemadaman kedua, Lembur sawah. karena jalan yang sempit, tambah lalu lintas yang kurang dan jumlah penduduk yang tinggi seperti di Kerkop sama Barang. Ya, itu masalah ya. Oke. Jadi saya kan menjelaskan bahwa Cimahi pada tempat yang pertama di pemukiman yang dekat rel yang berada di sebelum jalan. Mesti dekat rumah ibu atunya. Dekat rumah itu rumah ibu, huh? Kenapa? Ya. Karena sedikit pikiran bisa. Iya, ibu oke pikiran bisa. Soalnya bisa apa lagi? Selain menjadi pemukiman yang kumuh, Oh, kumuh itu apa tuh? Ya, tuh. Ya, ya, langsung terus. apapun sesuatu ini juga dapat membahayakan masyarakat. Jadi jalan yang selatan. Oh, Walaupun mandi di Karawang ya itu mah ya. Oh, oke. Ya, ya udah biasa sih. Di Taman Cibobar yang seharusnya tempat untuk rekreasi malah jadi tempat sampah. Oh iya ya. Di mana sih Bebar? Taman Cibobar. Di mana? Benar kan? Benar. Ya. Oke, simak lagi, perhatikan. kami setelah berdiskusi, apabila Bagian dari pemerintah. jika kalian menjadi bagian pemerintah dan pembangunan apa yang akan digulirkan, kami ini Kira-kira apa? setelah berdiskusi tadi, kami memiliki satu pandangan, yaitu yang pertama meningkatkan potensi yang sebenarnya sudah ada di Cimahi. Jadi tidak menciptakan potensi baru, tapi mengembangkan yang sudah ada. Seperti di sektor industri, kami terpikirkan tentang kebijakan pengembangan bisnis berbasis teknologi seperti di Teknopark dan menjadikan Barus menjadi wilayah industri yang baru. Kan Barusnya sudah banyak pasar, banyak juga jualan-jualan gitu. Nah kalau kita fokusin pengembangan satu daerah itu jadi industri yang baru, kan industri kan harus kayak tekstil, bisa juga makanan-makanan. Nah itu bisa jadi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan taraf kehidupan di Cimahi.
Nah, terus dan kita juga terpikirkan mengenai pengembangan yang dapat berupa peningkatan lowongan kerja dan penambahan ketersediaan sarana dan prasarana. Sekarang misalkan ada salah satu pembangunan yang baru tapi nggak menarik keuntungan untuk warga sekitar, percuma gitu. Tapi kita mah ada pembangunan juga dan juga menarik seperti lowongan kerja untuk warga-warga di sekitar atau di daerah Cimahi. Dan juga pelaksanaan pelatihan bagi para pelaku usaha agar lebih kreatif dan berorientasi pada masa depan. Itu Bu. Oke. Dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ada ini yang mau bertanya, Ibu kasih satu aja boleh? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Ibu aja ya. Tadi teh ada yang potensinya teh kan salah satunya tuh militer. Emang kenapa kalau ada banyak pusat pendidikan militer tuh jadi bisa ini apa ngaruhnya ke apa gitu? Tadi kan pendidikan juga. Ya. Oh, jadi nggak akan ada yang nyerang Cimahi gitu ya? Lebih aman. Jadi gimana? Lebih ke dari pendidikan kita berarti ada juga penempatan dari daerah lainnya. Jadi itu juga selain menarik gitu, menarik dari wilayah sekitar. Jadi kan berfokus dari Cimahi bahkan dari wilayah yang jauh sekali. Soalnya kan militer mah pendidikan dari se-Indonesia gitu ya. Oke, ya, udah. Oke, sip, silahkan. Udah ya, kasih plus ya buat kelompok Semarang. Bagus, ya. Next, kelompok apa dulu? Tangerang atau Cirebon? Oh, boleh, Tangerang, maju, silakan. Orang Tangerang. Nanya tuh. Nanya. Nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Tangerang. Ini kami akan menjelaskan apa yang kami diskusikan tentang analisis pembangunan wilayah kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Siti. Jadi potensi-potensi yang bisa dijadikan pada pembangunan wilayah itu adalah kalau misalnya kelompok kita itu ngambilnya itu di potensi ekonomi. Karena cuma itu ruang besar dalam sektor ekonominya. Dan itu kayak bisa di kreatif, seni, kerajinan, desain, dan sebagainya. Nah, dengan hal ini itu cuma itu bisa menjadi pusat kegiatan kreatif. Nah, karena ini jadi bakal meningkatin kualitas kehidupan masyarakat karena kan ekonomi naik. Peningkatan ekonomi gitu ya. Oke. Ya, kalau akan ngejelasin tentang pembangunan wilayah. Jadi dua aja gitu. Dua aja. Jadi hal ini jadi persoalan masalah Kayaknya nanti deh, cuma dua ininya. Jadi kelompok Febi nanti ya, next itu. Nggak hari Jumat mau remedial, Rabu nanti. Iya, Rabu. Nggak jadi habis waktunya ini. Jadi kami beberapa wilayah itu masih kayak menghadapi masalah infrastruktur dasar, kayak ketersediaan air bersih, pengolahan dan juga pengolahan lingkungan. Nah itu bisa kayak saat hujan itu bisa mengakibatkan banjir. Nah juga kayak motivasi masyarakat yang berkurang. Oke.
kota Cimahi yang kurang tepat. Di sini kita mengambil contohnya itu ada pembangunan lewat kulit yang dibuat di dalam. Jadi ini tuh teros. Ya. Jadi ini tuh kayak bangunan yang terbengkalai. Awalnya itu akan dijadikan kayak bangunan mewah dan akan ada potensi pusat ekonomi di sana. Cuman karena keterbatasan modal, jadinya tuh sampai dari 2011 sampai 2016. Jadi bangunan itu baru 65%, tapi gak dilanjutin karena nggak ada modalnya gitu. Padahal ini bisa menjadi potensi yang bagus buat Cimahi gitu. Iya. Terus apa yang bakal kita rencanain, maksudnya kalau misalnya kita jadi bagian pemerintahan, jadi kita tuh bakal tidak masuk ke transportasi, kita tuh bakal jadikan transportasi publik kayak misalnya mengembangkan sistem berbasis digital, terus transportasi publik seperti bus rapid transit yang kayak kalau di Papua itu Trans-Pasundan. Terus sama memperbaiki jalur kereta api yang menghubungkan Cimahi dengan kota sekitarnya untuk mengurangi kemacetan dan penggunaan mobil transportasi. Mau ngebangun lagi rel kereta gitu? Enggak, jadi diperbaiki. Oh, diperbaiki. Ya, oke. Ya. Apa? Oh ya, boleh. Udah. Oke. Di ini dulu. Ya dari KOKB. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, ini yang udah ada. Tadi yang apa sih kan katanya menjadi apa? Jadi bagian pemerintah. Yang kayak angkat berbasis digital. Itu kalau misalkan orang-orang yang nggak mampu, kayak gimana? Ada apa-apa? Ya kan berbasis digital, katanya angkat pembayarannya. Iya, berarti kan semua orang ada. Kan berkala. Iya sih. Bisa itu loh, jadi kayak semua kalau semua berbasis digital, jadi masih ada beberapa angkat yang kayak pembayaran yang belum terpakai. Jadi apa? Ada inilah ya, ada mekanismenya dua gitu, ada yang pakai digital tapi masih bisa cash gitu. Jadi masih maksudnya ya ada yang sudah digital tapi masih juga ada yang, karena kan mungkin memang itu ya nggak semua melek teknologi kan, kayak orang-orang yang udah lanjut usia kan rada lumayan gitu ya kalau misalkan ini. Oke. Udah ya kayaknya cukup satu. Oh ada. Boleh sok satu. Nggak apa. Nggak apa-apa sok. Dikasih waktu. Itu udah nyantai pertanyaan terkait dengan real tulis yang mau dibangun dari soal. Tadi kan pertanyaan kalau misalnya benar-benar jadi 100% kan meningkatkan pusat ekonomi kan di situ. Nah sekarang kan nggak jadi. Nah menurut pendapat kamu apa itu diapain? Kan pembangunan kayak gitu ini kan makan tempat kan Cimahi, tambah kecil, tambah kayak gitu yang belum jadi nggak bisa dipakai. Jadi gimana ini? Kira-kira menurut pendapat kalian? Diapain tak ya si Royal Tulip teh? Solusi lah ya, solusi ini. Oke, jadi posisinya sekarang sedang dilelang. Itu tuh punya swasta ya? Punya swasta. Ini ya tentang Royal Tulip tahu semua ya? Yang itu tidak jadi geningan, mangkrak. Itu kayak semacam hotel gitu, ya. Ada yang nggak pikiran diapain harus secara ini? Dihancurin bisa ya? Dihancurin. Kan ada kosong bisa bikin. Dihancurinnya sama siapa? Itu kan punya swasta. Iya. Ya itu salah satu kasus yang mengganggu tata ruang Cimahi ya. Tadi benar udah mah kecil, aya nu kitu kan ya maksudnya. Jadi ini. Ya harusnya mah diambil alih pemerintah ya, maksudnya terus sama pemerintah di ini. Oke. Cukup. Terima kasih yang sudah ini ya bertanya. Ikut.
pokoknya di sesi selanjutnya ya presentasinya. Kita sudah di akhir pembelajaran. Sedikit refleksi, kira-kira dengan tadi kalian apa ya diskusi dengan tema yang kita angkat sekarang, apa tuh ininya? Jadi apa ya insight-nya atau ininya lah, jadi manfaatnya gitu kira-kira. Ada yang mau ini? Banyak potensinya tantangannya banyak dari segi wilayah, pendidikan, Jadi tahu gitu ya? Apa kira-kira? Lebih kenal gitu ya, lebih kebayang. Iya tuh ya. Ini coba-coba berbicara. Kenapa sih kayak gitu? Oh nih, sok coba biar nggak ngantuk ngomong. Kira-kira tadi kan udah tuh analisis tentang ini. Apa yang ininya dapatnya manfaatnya? Atau jadi tahu masa kota Cimahi. Terus oke. Tadi ikut analis, ikut diskusi nggak? Ikut, ya, April ikut. Jadi Mila tahu ya masalahnya gitu ya. Jangan nambah masalah. Jangan nambah masalah kota Cimahi. Udah ya. Jadi tadi beberapa pendapat kita lebih kenal lah ya, lebih kenal dengan kota kita sendiri, lebih kebayang. Baru nanti kalau suatu saat udah ada di posisi-posisi tertentu bisa punya apa ya kebijakan yang lebih baik ya, supaya bikin kota kita tuh lebih apa? Lebih enak ya, lebih nyaman gitu. Oke, terima kasih atas semua atensi selama pembelajaran. Ibu apresiasi sangat baik sekali gitu ya. Apa namanya untuk minggu depan ya dilanjutin presentasi, mungkin ditambah nanti ada kita akan nextnya lebih luas, udah desa, udah kota, kita akan lebih kemana? Negara. Kita akan bahas tentang negara maju berkembang ya. Itu seru lah, bahas negara itu seru ya. Nanti akan banyaknya hal yang dikupas. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ini lagi apa? Bertanya atau komen? Enggak? Cukup ya? Cukup, oke. Terima kasih ya Ibu tutup. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat ya. Oh ya, hari Jumat. Ya, untuk Remedia hari Jumat nanti dilanjutin materi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ririn, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah baik. Pada pertemuan kita hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran ya Ibu yang sudah kita lakukan di kelas 12 IPS 5 kemarin. Baik, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Baik, jadi ketika saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 11 ada rasa kepuasan ya, meskipun hanya sedikit sih ya, karena melihat beberapa anak mulai aktif, ada progres gitu daripada pembelajaran sebelumnya. Baik. Kemudian Ibu, kan kemarin ketika obrolan kita di praobservasi, tujuan Ibu untuk melakukan pembelajaran kemarin itu untuk menganalisis ya Ibu ya, menganalisis kemampuan anak dalam menganalisis suatu permasalahan. Nah, menurut Ibu, apakah kegiatan itu sudah terlaksana dalam pembelajaran yang kemarin kita laksanakan? Secara prosesnya itu bisa dikatakan sudah sesuai gitu ya, terlaksana, artinya anak-anak sudah melaksanakan itu untuk menganalisis, memecahkan masalah seperti apa yang ada di lembar kerja. Jadi mereka sudah melaksanakan sesuai arahan dengan berbagai sumber yang ada dan mereka cari. Jadi ini ya sudah terlaksana dan proses untuk menganalisis suatu masalah. Baik, kemudian kalau misalnya kita lihat dari keaktifan siswanya Ibu, bagaimana, apakah semua siswanya sudah aktif?
atau seperti apa Ibu? Kalau dikatakan semua sih tidak 100% ya. Masih ada beberapa anak yang terlihat dia masih sedikit ibaratnya ada abai gitu ya terhadap tugas, karena kan itu kelompok. Jadi tetap ada anak yang berperan lebih aktif dan ada yang memang sedikit mereka masih pasif gitu. Tapi secara umum mungkin sekitar 80%-an sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik Ibu. Nah, mohon maaf ya Ibu sebelumnya, selama saya mengobservasi kelas ya Ibu ya, saya juga sudah melihat perkembangan dari siswa Ibu yang seperti yang Ibu ceritakan ya Ibu ya. Jadi memang sekitar 80% siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran. Mereka sudah mau mengemukakan pendapat ya Ibu ya dalam sesi diskusi maupun dalam presentasi. Kemudian saya juga melihat cara Ibu dalam membentuk kelompok itu luar biasa kreatif Ibu. Kalau ada 1000 jempol mungkin saya kasih 1000 jempol ya Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi membuat siswa itu merasa menarik dari awal pembelajaran hingga ke akhir pembelajaran. Kemudian seperti yang sudah Ibu sebutkan juga tadi, bahwa siswa sudah mampu untuk memecahkan permasalahan Ibu ya, sudah mampu menganalisis permasalahan-permasalahan berdasarkan dengan LKPD yang sudah dibuat. Sudah luar biasa sekali Ibu ya apa yang sudah Ibu lakukan kemarin, alhamdulillah. Kemudian Ibu, di sini saya mau bertanya, menurut Ibu apakah area yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan pembelajaran yang sudah terlaksana kemarin? Selain keaktifan ya, responnya gitu, respon untuk keaktifan daripada belajar. Ya salah satu harapan dari pembelajaran itu memang meningkatkan semacam kemampuan mereka sendiri untuk bisa peka gitu ya terhadap apa-apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi menggali rasa ingin tahu gitu, karena mungkin ada beberapa siswa yang cenderung tidak punya semangat untuk mencari tahu gitu, rasa ingin tahu itu masih kurang gitu, sehingga mereka tidak ada usaha untuk mencari sesuatu, belajar sesuatu, interest dalam belajar. Oke baik Ibu, ya mungkin itu ya Ibu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kemudian untuk tindak lanjut tadi atau area yang ingin Ibu kembangkan tadi, semoga nanti dapat terlaksana dengan baik. Terutama mungkin nanti kita akan melakukan apa ya Bu ya untuk bisa melaksanakan tadi, untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswanya, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau mungkin yang terbayang ya, jadi memang kita sendiri sebagai guru memang harus mencari cara yang lebih mungkin yang variatif gitu ya, karena memang anak juga kebutuhannya dan gaya belajarnya berbeda gitu. Jadi dia lebih kepada mengembangkan metode pembelajaran dengan berbagai cara yang beragam gitu. Yaitu PR-nya sih ya untuk saya, jadi ini lagi lah menggali lagi kita teknik-tekniknya gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga tadi kita bisa sama-sama belajar ya Ibu. Saya banyak dapat ilmu dari Ibu. Kemudian Ibu juga tadi kan ingin menambah wawasan mengenai metode-metode pembelajaran yang lebih variatif ya Bu ya, supaya bisa meningkatkan keaktifan siswanya dan juga rasa ingin tahu siswanya ya Bu ya. Semoga itu dapat terlaksana dengan baik di pembelajaran selanjutnya.